Vampire Blonde ini buat dijadiin blush on agak gimana gitu. Halo teman-teman yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku Ambiwa Novita. Jadi di video kali ini seperti judulnya, aku mau cobain koleksi make up yang aku punya dari brand Implora. Secara kita tahu bahwa brand Implora itu produk-produknya tuh selain dia tuh banyak, terus kekinian juga, tapi harganya amat sangat terjangkau. Dan yang bikin senangnya lagi, produknya aman karena sudah terdaftar di Bepom. Nah, produk-produk apa aja yang aku punya dan aku pakai dengan mendapatkan make up look seperti ini yang amat sangat mudah, begitu kan? Kita lihat videonya. Jadi ini dia penampilan wajah aku sebelum pakai make up. Ini aku udah pakai day cream sama udah pakai face mist gitu. Dan sekarang kita bakal ke produk pertama dari Implora yang bakalan kita coba. Ini ada Implora mascara. Jadi aku beli penasaran gitu sama performa maskaranya dari Implora. Ini harganya murah banget dan dia itu klaimnya extra thick and extra black. Dia kemasannya 3,8 gram. Ini udah ada terdaftar di Bepom. Informasi yang disampaikan dari mulai ingredients, terus keterangan produk, diproduksi dan diimpor oleh siapa, terus juga sumber website Imploranya juga di sini dicantumkan ada begitu ya teman-teman. Jadi informasinya lengkap. Terus juga packagingnya ya seperti ini, dia dilengkapi dengan dus, jadi nggak cuman beginian doang. Ini untuk tampilan packaging maskaranya, dia udah luntur gitu si tulisannya ini aku udah pakai sekitar 2 mingguan dan sekarang aku bakal nunjukin hasilnya seperti apa. Jadi aku tuh filming di sebelah bayi aku, nggak sebelah banget sih, dia agak kayak jauhan gitu di sebelah sana, cuman doang kita satu kamar gitu. Terus dia lagi tidur, suami aku juga lagi tidur, jadi aku lagi nggak bisa ke studio tempat aku biasa filming karena aku lagi pemulihan, nggak bisa naik turun tangga. Terus aku nggak tenang kalau jauh-jauh. Oke, kita terusin ya. Oke, dan sekarang aku bakal nunjukin untuk performa maskaranya. Ini kalau dia sebelum dijepit dan sesudah dijepit itu seperti apa. Jadi aku bakal aplikasiin dulu si maskaranya ini tanpa dijepit. Ini perhatiin untuk tampilan bulu mata aku sebelum penggunaan maskaranya. Dan sekarang aku bakal nunjukin ini untuk aplikatornya tuh dia seperti ini. Agak melengkung gitu di bagian ujung sininya. Kayak apa ya? Kayak kalajengking gitu ya. Kayak sengatan kalajengking gitu. Jadi mungkin dia tuh fungsi si aplikatornya jadi biar mencapai semua bulu mata gitu ya. Oke, kita bakal coba aja. Jadi dia tuh bukan yang terlalu cair banget, jadi enak diaplikasiinnya. Terus kalau misalnya ada yang kena ke kulit gini, dia gampang gitu buat dibersihinnya. Tuh. Gitu. Jadi bukan yang cepat kering juga, bukan yang terlalu cair juga. Ya enak-enak aja lah gitu. Seperti ini hasilnya tanpa dijepit. Dan sekarang aku bakal bandingin hasilnya kalau dia dijepit itu seperti apa. Maksudnya bulu matanya yang dijepit gitu ya. Oke, aku bakal jepit ini sebanyak 20 kali. Udah cukup. Dan kita lihat hasilnya, dia setelah dijepit bulu matanya tuh seperti apa. Maaf banget ya, rancu banget sih ngomongnya. Oh oke, jadi kalau misalnya mau diaplikasiin bagian bawah, pakai yang ujung ininya nih. Nah, si ujung yang mencuir gitunya, itu dipakai ini gini. Dan setelah aku bandingin, ternyata hasilnya antara yang dijepit sama yang nggak dijepit nggak beda jauh. Jadi menurut aku sekece itu sih maskaranya. Jadi antara yang dijepit sama yang nggak dijepit ini menurut aku nggak begitu beda jauh. Bener kan? Tuh, menurut aku sih nggak beda jauh.
nggak terlihat kayak ada yang jomplang gitu loh. Oke, udah cukup ini buat si pengaplikasian maskaranya, reviewnya ya. Untuk kesan di performa pemakaian awal, untuk di apa sih, dia tuh klaimnya tuh extra thick and black-nya oke, aku suka. Dia nggak ngegumpal-gumpal, terus enak juga buat diaplikasiinnya, aplikatornya juga bersahabat. Dan sekarang kita bakal ke produk yang kedua, yaitu adalah, jadi aku baru tahu juga ternyata Implora itu punya bedak, gengs. Nah ini dia untuk bedaknya. Tada! Ini penampakannya seperti ini. Jadi dia itu Implora Smooth and White Lightening 2-Way Cake All in One. Ini udah ada UV protectionnya juga. Dia kemasannya 12,5 gram with jojoba oil, natural white. Ini shade yang aku pilih. Aku tuh kalau nggak salah dia cuma ada shade ini aja, dan dia itu klaimnya melindungi kulit dari sinar UV dan membuat kulit lebih putih bersinar. Ini pun harganya murce banget. Informasi yang ditampilkan di produknya ini tuh amat sangat lengkap juga, dari mulai komposisi, klaim produk, diproduksi, diimpor, BPOM, keterangan dan sebagainya tuh. Cara pakai juga ada di dideskripsikan di si kemasannya. Aku sih salut ya, karena dia tuh harganya murah tapi si kemasannya tuh menurut aku niat gitu. Nah untuk kemasan dalamnya seperti ini, jadi nggak cuman ininya doang, terus dia udah dilengkapi kaca sama puffnya juga. Di bagian belakangnya juga ini ada informasi produknya gitu. Dan sekarang kita bakal coba. Ini aku tanpa pakai complexion. Aku bakal liatin ini hasil performa bedaknya di wajah yang nggak dipakein complexion. Dan ini pun si packagingnya ringan banget. Jadi ini kalau bisa dibawa kemana-mana tuh cocok. Ini ada aroma parfumnya gitu, tapi nggak ngeganggu menurut aku. Kayak parfum bedak gitu lah. Tadi pun si maskaranya sebenarnya ada kayak wangi-wanginya gitu, gengs. Cuman bukan yang menyengat gitu ya. Ini 1 kali pulasan. Dua kali pulasan. Oke, jadi dia tuh formulanya ringan untuk digunain, cocok banget buat daily. Terus si sponsnya juga ternyata, ini meskipun 2-way cake-nya tuh murah, tapi si sponsnya tuh bukan yang tipe keras, ini enak banget untuk diaplikasiin. Dan aku baru sadar ternyata performa dari Smooth and White Lightening 2-Way Cake-nya Implora ini bisa kayak agak ngecover bagian under eye aku yang agak hitam. Dan ini pun aku pakein 2 layer untuk di wajah aku, dia nggak bikin yang kayak terlalu medok apa gimana. Oke aja. Oke, kita bakal ke produk yang ketiga yang aku punya dari Implora. Ini adalah produk yang Oke teman-teman, lanjut. Setelah tadi kita cobain maskaranya, kita cobain juga two-way cake-nya. Sekarang ini ke produk yang memang sebenarnya udah aku idamkan sejak lama, karena banyak banget yang secinta itu sama ini dia. Jadi Implora punya lip tint, dan aku tuh waktu tahu langsung kayak wow, karena teman-teman aku yang review pada banyak yang bilang wow, jadi aku mau cobain juga dia tuh sewow apa. Dan waktu aku lihat si packagingnya, ini memang mirip kayak lip tint terdahulu, baik lokal maupun internasional. Bentukannya seperti ini, nggak akan aku bahas mirip brand apa. Cuma sekarang kita bakal bahas performa dari si lip tintnya. Nah untuk packagingnya dia tuh seperti ini, dia itu ada banyak shade-nya. Aku nggak tahu shade-nya tuh ada berapa macam, pokoknya lebih dari 2, lebih dari 3. Dan yang aku suka itu adalah, lihat dari swatches teman-teman aku, itu Vampire Blood. Ini nomor 01. Dan yang bikin aku kayak tergelitik gitu, dia itu mengandung vitamin C dan omega 369. Ini nih, di sininya ada keterangan gitu. Terus waktu aku pikir-pikir lagi, mengandung omega 369 itu kayak suplemen vitamin biar pinter gitu loh. Jadi pakai lip tint ini kita bakal pinter gitu.
Enggak, jadi aku baca-baca gitu kan di artikel-artikel, ternyata si omega 369 ini berfungsi untuk bikin bibir lembab gitu, jadi nggak kering. Terus juga kandungan vitamin C-nya biar sehat gitu. Nah, terus ini informasi produk yang disampaikan di packagingnya pun dia amat sangat lengkap. Terus aku suka banget sama si packagingnya, super duper colorful. Ini meskipun harganya juga murce banget, itu kayak 15.000 apa berapa gitu. Ini pun sudah ada BPOM-nya, dan sekarang kita bakal langsung cobain aja. Untuk Implora Cheek and Lip Tint, dia kemasannya 5,5 gram. Ini bisa untuk blush on dan juga untuk lip tint. Sekarang kita bakal aplikasiin sebagai blush on terlebih dahulu. Ini aku aplikasiin di atas bedak. Gimana nih performanya? Oke, dia tipe yang cair gitu ya. Apakah dia langsung nge-stain? Mirip-mirip seperti apa? Lip tint pada umumnya. Oke, ternyata dia bukan yang tipe nge-stain gitu. Apa sih nge-stain ya bahasanya, jadi yang langsung nempel gitu. Dia enak banget buat di blendnya. Kayaknya warna Vampire Blonde ini buat dijadiin blush on agak gimana gitu ya. Kebanyakan, ini kayaknya aku kebanyakan deh. Ini ada aroma-aroma gitu, enak. Ada si wangi-wangi manisnya gitu. Oke teman-teman, jadi aku baru sadar kalau tadi aku lupa nyalain lampu kamar. Baiklah, ini udah mau beres videonya baru ingat. Sekarang kita bakal lanjut ke lip tintnya. Seperti yang udah aku bilang, dia tuh cair gitu. Tadi by the way aku udah beresin si blush onnya yang ketebelan karena aku pakai ini kebanyakan. Terus aku udah pakai alis, udah pakai eyeshadow juga. By the way aku sebenarnya tuh tadinya mau pakai alis Implora, cuman nggak tahu kemana itu si alis Implora, karena mungkin udah kelamaan dipendem, kelamaan disimpan, nggak aku pakai, nggak aku review, tiba-tiba dia hilang aja. Kayaknya nggak tahu antara hilang, nggak tahu aku lupa nyimpen, nggak tahu gimana. Ya udahlah ya. Oke, kita bakal pakein dia buat jadi ombre. Gimana? Ini enak banget, nggak kesep. Tetap ya, tapi ada ke gigi nempel. Ini penampakan kalau dijadiin ombre begini. Nah, untuk daya coveragenya, dia itu bukannya 100% nutupin warna asli bibir aku. Jadi warna asli bibir aku kayak masih kelihatan gitu. Tapi it's okay karena dia formulanya enak banget. Masih ada transfernya dikit. Oke. Jadi dia total 2 menit lebihan lah baru nggak transfer. Tuh. Ini 2 menit lebih 30-an berarti ya kalau disatuin sama 1 menit yang sebelumnya. Dan nanti aku bakal liatin performa dia setelah berjam-jam digunakan seperti apa. Tara, jadi ini dia hasil berjam-jam. Tara, jadi ini dia hasil berjam-jam aku menggunakan make up-nya Implora, produk-produknya Implora maksudnya. Ini untuk maskaranya dia masih oke. Jadi maskaranya itu ringan, nggak bikin gatal. Terus dia itu kalau digini-gini juga bukan tipe yang rontok, tapi dia bukan tipe yang waterproof karena aku udah pernah cobain. Jadi dia kalau kena air itu pasti bakal meletek. Itu pun jadi bukan, bisa jadi sebuah kekurangan dan kelebihan sih menurut aku. Jadi kalau misalnya kekurangannya tuh kalau misalnya kena air ya pasti dia akan musnah gitu, seperti perasaan aku dan mantanku. Tapi kalau misalnya mau dibersihin itu dia gampang banget, cuma tinggal pakai air. Nggak percaya ya, aku buktiin. Oke, aku semprotin ya. Ya aku semprotin gitu. Tuh, dia tinggal pakai air aja itu bisa menghapus dengan mudah. Jadi tinggal diletekin doang seperti itu. Tapi kalau misalnya kena air di saat yang tidak diharapkan ya begini, bleber gitu. Jadi dia smooth proof, tahan terhadap gesekan, tapi dia tidak tahan terhadap air. Dan untuk pemakaian sehari-hari, kalau seharian tanpa kena air itu oke menurut aku maskaranya. Nah, untuk two way cake-nya sendiri selama berjam-jam digunakan dia tuh formulasinya ringan, gak medok, gak ngegumpal. Terus untuk
daya tahannya ya seperti ini, dia udah oxidize. Terus juga minyak pun di area-area yang ada minyaknya memang ini kelihatan gitu minyaknya, karena dia juga nggak ada janji buat menyerap minyak dan sebagainya. Tapi aku suka untuk performa dia selama berjam-jam. Kayaknya kalau dipakai seharian butuh kayak touch up gitu ya untuk pakai bedak ini kalau misalnya tanpa complexion. Tapi oke sih menurut aku, formulasinya ringan, gak bikin komedo juga karena aku udah pakai berkali-kali. Enak sih tuh Waikiknya dipakainya dengan harga yang amat sangat murce. Terus untuk lip tintnya sendiri, ini selama berjam-jam digunakan seperti ini. Dia pudar tapi tak pudar gitu. Jadi dia itu tipe lip tint yang sebenarnya tuh bukan tipe tahan lama, tapi meskipun dia udah hilang, udah warnanya udah nggak seperti di awal gitu kan, tapi dia tuh kayak masih meninggalkan sisa-sisa bekas-bekas kenangan gitu loh. Ini tipe lip tintnya tuh. Jadi gimana ya guys, dilepas tapi nggak mau ngelepas kayak si doi gitu. Sama orang lain nggak boleh, sama dianya enggak. Apaan sih? Ya jadi intinya ini tuh tipe lip tint yang meskipun dia udah pudar warnanya, tapi tetap masih kayak ada bekasnya gitu loh. Masih ada sisa-sisa jejak-jejak kenangannya. Ini lip tintnya juga enak, nggak bikin kering. Terus juga melembabkannya oke, terasa. Terus untuk seharian digunakan ya dia pasti butuh touch up juga. Bisa jadi berkali-kali kalau misalnya makan makanan yang berminyak. Tadi aku nggak makanan-makanan yang berminyak, aku cuman bawa dia tuh makan pepaya, minum Yakult, ya yang sebangsaning makanan-makanan yang bukan berminyak gitulah. Pokoknya tadi aku udah cobain dan hasilnya seperti ini sama berjam-jam digunakan. So guys, itu dia. Jadi buat teman-teman yang udah pakai produk-produk Implora nih, kasih tahu apa aja sih rekomendasi produk Implora lainnya yang bisa aku cobain next di makeup tutorial sekaligus review selanjutnya. Iya, blush on-nya ini BTW masih ada gitu warnanya. Meskipun tadi udah sempet dihapus dikit terus ditotolin pakai bedak gitu kan. Dia tetap kayak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya vampire blood, aku tidak menyarankan dia buat jadikan blush on. Kalaupun dipakai blush on dikit aja gitu. So itu dia, aku super duper suka sama seluruh rangkaian kosmetik dari produk-produknya Implora. Dari mulai harganya terjangkau, performa dia selama berjam-jam aku gunakan oke-oke aja, aku nggak ada masalah sama sekali. So itu dia yang aku rasakan dan aku utarakan, aku tunjukkan kepada teman-teman semua di video YouTube kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya dengan produk-produk lainnya. Bye!